Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, disayang, dihargai sama Tuhan, dan kita mulia atas firman Tuhan. Selasa malam ini tanggal 21 Januari 2025, waktu berjalan terus. Berarti tinggal 10 hari lagi kita akan mengakhiri di bulan Januari, tanggal 31 Januari. Waktu begitu cepat. Biar dengan kepercepatan waktu, terus kita makin sadar, makin cinta Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Sebab tidak ada juru selamat lain yang selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Karena suatu pribadi yang sempurna, itulah Tuhan Yesus Kristus. Itu saya, Pastor Yakub Rahmat. Kami nyanyikan pujian ini, cintanya Yesus amat heranlah. Oh heranlah. Ini lagu lama. 60 tahun lebih saya melakukan pekerjaan Tuhan. Saya sudah tahu lagu dari masa kecil. Karena kita baca nanti dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15, supaya kita tetap di dalam Dia, kita berakar di dalam Dia, dibangun dan teguh di dalam Dia, Yesus Kristus, sebagai Tuhan juru selamat kita. Karena kita sedang menantikan kedatangan Tuhan, kita makin kuat, teguh di dalam Dia. Kesetiaan kita, komitmen kita jaga sampai kita berjumpa. Impian kita yang sejati bersama Yesus nanti terwujud bersama Dia, Yesus, di dalam surga buat selama-lamanya. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, oh heranlah, amin, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Sungguh heran. Saudara bisa dipanggil, dipilih sama Tuhan, bisa dipelihara sama Tuhan. Bapak Ibu berhasil diberkati Tuhan sampai saat ini. Ingat, itu karena anugerah Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena cintanya Yesus. Tanpa cintanya Tuhan, kita sudah hancur binasa. Saya tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Sampai detik ini kita bisa dipelihara. Itu karena cintanya Tuhan Yesus. Bahkan janji Tuhan, nanti kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Surga buat selama-lamanya. Amin. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, amin, haleluya. Oh heranlah, amin, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Amin, haleluya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, cintanya Yesus amat heranlah, haleluya, heranlah buat saya dan saudara semua. Amin, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu
dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Aku cinta Engkau Bapa, aku mau setia dan taat pada firman-Mu. Aku setia sampai selama-lamanya bersama Yesus. Haleluya. Sucikan mulutku, pikiranku Bapa, dan hatiku malam hari ini untuk baca firman-Mu. Hanya Engkau yang ku cintai Bapa. Haleluya. Uriat segala makar petruyas, ajar aku mau setia Tuhan sampai aku berjumpa dengan Engkau Bapa. Terima kasih, ampuni segala dosa, segala kesalahan, kelemahan, ampun kami. Roh Kudus tuntun kami, biar kami melangkah bersama Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau baca firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus, sebab Yesus begitu baik. Tuhan begitu cinta kita semua. Kita dikatakan dalam Yesaya 43:4, oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi Engkau. Ini firman Tuhan. Berarti Bapak Ibu bersama saya berharga dan mulia. Oleh karena cintanya Yesus, maka cinta Yesus amat heran. Padahal kita orang berdosa, nggak ada arti apa-apa. Saya mau tanya Bapak Ibu sudah melakukan apa yang terbaik buat Yesus? Belum kan? Belum. Dia katakan terbaik seperti apa? Saya belum bisa memberikan terbaik, belum bisa. Kan tidak akan bisa. Karena tiap hari, tiap detik, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan luar biasa. Sedangkan kita masa, saudara, tiap detik bersama Tuhan, lakukan apa yang terbaik? Belum tidak ada apa-apanya kita. Lebih Tuhan sudah menyerahkan nyawanya. Ya, hutang kita tak terbatas dengan Yesus. Dan lebih daripada itu, kita siapkan surga lagi sama Tuhan. Penyertaan Tuhan luar biasa. Berkat Tuhan luar biasa, tak terhitung kuasa Tuhan. Maka saya menangis selalu sama Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan Yesus, Engkau pangkat sempurna, pangkat sempurna, pangkat sempurna. Pangkatnya sempurna Tuhan, tak terbatas. Kita dulu mengenal matematik toh. 2 pangkat N, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Bicara pangkat itu kelipatan terus. Ya, 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2, 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sampai 3 kali. Dan ini tak terbatas, pangkatnya Tuhan sempurna, pangkat sempurna, dan tidak terbatas. Kasih Tuhan luar biasa. Itu mari kita mau cinta Tuhan. Maka kita firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita kembali terus rutin tiap malam Bapak Ibu ya. Baca firman Allah sebagai bukti kita cinta Yesus. Supaya hubungan kita akrab dengan Tuhan. Itu tujuannya. Supaya erat. Jangan saudara kebalik. Jangan akrab dengan dunia. Dunia bukan juru selamat. Dunia tidak memberikan nafas buat kita. Dunia tidak punya surga. Yang punya surga Tuhan Yesus. Yesus berfirman dalam Matius 28:18, segala kuasa di bumi surga ada di dalam tangan Tuhan. Nggak ada ayat yang berkata dunia yang punya kuasa ya, di surga ini nggak ada. Yang punya kuasanya Tuhan Yesus. Malah kata firman Tuhan, dunia akan lenyap. Lihat peristiwa dunia. Ukraina, Rusia. Ya, peristiwa saat ini di LA. Kebakaran itu. Wah, dahsyat. Coba itu sampai tidak secanggih apa saudara Amerika. Negara superpower yang terhebat di dunia. Dengan alat kecanggihannya. Dengan metode segala macam luar biasa. Tapi tetap api tidak bisa dipadamkan. Kenapa? Bertobat. Supaya rakyat Amerika segera bertobat. Kalau saya dengar katanya sebelumnya itu terjadi pesta, ada pemilihan hadiah award atau apa itu, saya kurang paham itu. Katanya di antara mereka yang kurang respon sama Tuhan itu meledek sama Yesus, menghina. Maka setelah berapa hari kemudian terjadi itu kebakaran. Supaya orang tahu, sadar, supaya orang bertobat. Setiap dunia mata tertuju kebakaran dahsyat LA. Supaya semuanya bertobat datang kepada Tuhan. Mohon maaf saudara. Supaya orang tahu bahwa hanya Tuhan, satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang cinta kita semua. Supaya kita bertobat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saya mau baca sekarang Kolose pasal 2, kepenuhan hidup di dalam Kristus. Ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita.
Karena itu hendaklah kamu hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Tuhan sudah panggil pilih Bapak Ibu. Bahwa kita sudah menerima Yesus Tuhan kita. Kata yang pertama, kita teguh tetap di dalam Dia. Arti tetap konsisten setia. Seperti saya bersama Bapak Ibu. Terus setia. Beritakan firman Tuhan malam, besok pagi. Terus setiap saat. Ya, pagi malam tiap hari tiap saat kita tetap di dalam Dia. Ayat ketujuh, hendaklah kamu berakar dalam Dia. Jadi kita tetap di dalam Dia. Kedua, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dan amin. Kita senantiasa tetap di dalam kesetiaan, kita perlu jaga. Seperti dalam Filipi pasal 2:12, kerjakan keselamatan dan takut dan gentar. Dan kita mau taat. Ya, Bapak Ibu jangan pernah ikut hasutan kena ajar lain. Tidak, itu semua kebenaran hanya satu. Seperti contoh dalam sekolah kita mengenal matematik 1+1 2. Ya, di mana-mana. Tapi kalau ada guru yang mengajar, oh 1+1 oh, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa tak terbatas. Itu ajaran sesat, saudara. Jangan ikuti, kasihan anak kita. Saudara, ujian 1+1 bisa 3, 4, 5. Ya, sekolah tempat lain tidak lulus, saudara. Ya. Demikian jadi arti kebenaran satu tunggal. Kebenaran juru selamat Tuhan pencipta langit dan bumi hanya di dalam Dia Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Ya, banyak manusia yang belum tahu. Ya, oleh karena itu, tahulah kalau kita membaca firman Tuhan dan imani percaya, maka Tuhan akan buka itu pengetahuan. Rahasia kerajaan Allah akan disampaikan kalau orang mau menerima. Ya, kalau mau sombong-sombongin nggak bisa, saudara. Oke, penting di sini, mari kita mau tetap di dalam Dia, ya. Terus kita berakar dalam Dia, dibangun teguh, dan kita sambil mengucapkan melimpah dengan syukur. Saya sudah berulang kali Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang suka ngomel, ya. Terima itu berkat Tuhan, terima pemeliharaan Tuhan, ya. Biar kita tetap di dalam Dia Yesus Kristus. Ayat ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang melawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia tapi tidak menurut Kristus. Filsafat itu datang dari dunia, so. Ya, manusia itu yang membuat, bukan Tuhan. Kalau Tuhan hanya satu membuat kebenaran dan cinta kasih. Filsafat itu orang-orang yang tidak puas mengadakan sesuatu apa itu, ya. Ya, filsafat semua sebetulnya pengetahuan itu bersumber datang dari Tuhan Yesus. Kita takut sama Tuhan. Jangan sok pintar, semua manusia-manusia yang jago filsafat semua jangan sok pintar. Ya mati, ya sudah tidak bisa apa-apa. Ya, banyak orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan orang hebat. Tidak bisa apa-apa, sudah selesai semua. Maka kita takut sama Tuhan, ya. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Nah ini, ya. Allah itu tak terbatas. Saya sudah katakan dengan tak terbatas kuasa Tuhan itu secara jasmani Tuhan bisa membuat dirinya sebagai manusia. Itulah nama Yesus. Padahal Yesus itu sebetulnya Tuhan Allah, saudara. Dia mampu. Karena kebesaran Tuhan tak terbatas, mampu dirinya. Seperti saya misalnya ini, mohon maaf nih, saya minta ampun dulu sama Tuhan Yesus. Misalnya saya punya kemampuan yang luar biasa. Saya menjadikan diri saya jadi orang lain lagi. Maju. Ya. Tapi habis kembali lagi ke saya. Kan jadi satu itu. Ya. Itulah. Itu baru contoh yang sangat sederhana. Itulah kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Yesus tak terbatas pokoknya. Ya, mari kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan Allah. Maka di sana dikatakan di dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Seperti yang saya baca kemarin dalam Kolose pasal 2 pasal 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia Yesus Kristus karena Dia Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Pada waktu Yesus berkata kepada muridnya bertanya, apa benar Tuhan, engkau guru dan Tuhan? Dan Yesus menegaskan kembali, konfirmasi, benar aku guru dan Tuhan. Wah, dahsyat. Kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, Raja kita, Allah kita, Bapa kita Yahweh. Bapa kita Yahweh itulah Tuhan Yesus, nggak ada lain, saudara. Ya, kalau ada yang bilang, oh lain lagi, jadi Allahnya ada 3, ngawur itu, saudara. Ya, baca firman Allah. Ya, belajar lebih banyak lagi. Ya, saya memperdalam S2, S3 dalam sekolah teologi. Itu saya imani semuanya itu. Semua iman yang sama. Hanya di dalam Dia Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dialah kepala semua, saudara.
tidak yang lain. Dia tertinggi. The highest position, highest, tertinggi hanya di dalam dia Yesus. Tidak ada yang lagi. Tertinggi di atas yang tertinggi, saya katakan. Di atas langit ada yang tinggi, tertinggi di atas segala-galanya. Itulah Tuhan Yesus. Nggak ada lain, saudara. Ya. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terjadi penanggalan akan tubuh yang berdosa. Amin, sunat Kristus. Kita tanggalkan dosa. Bicara sunat Kristus, kehidupan kita baru. Tanggalkan kehidupan dosa. Tanggalkan perbuatan kedagingan. Tanggalkan kehidupan yang lama. Yang dulu dibakuk dosa. Tapi saat ini kita diperhamba oleh kebenaran. Sehingga kita menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 13, ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Yang telah membangkitkan di antara mati. Amin. Di antara Bapak Ibu. Kalau belum dibaptis segera itu baptisan ini Alkitab. Markus 16 ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jangan ngatur Tuhan. Jangan mendefinisikan Alkitab sesuai dengan namanya kita. Itu namanya exegesis. Beda dengan eksegesis, saudara. Beda ya. Itu sekolah teologi ya, saudara belajar itu. Sekolah magister S2 itu. Eksegesi. Jadi banyak orang-orang menerjemahkan Alkitab sesuai dengan maunya kita. Dibawa ke kita. Ngawur itu, saudara. Itu namanya exegesis. Tapi Alkitab maunya Alkitab, firman Tuhan. Perintah Tuhan. Itu yang kita kerjakan. Kita seturut dengan apa maunya Tuhan. Ya, sehingga kehidupan kita benar. Jangan sampai tarik Alkitab sesuai dengan kebenaran kita. Ngawur itu. Seperti contoh Kristen progresif lah, itu banyak mereka yang tidak mengerti. Mereka kembali kepada dia, Yesus Kristus. Makin mari sesuai dengan firman Tuhan. Yang belum dibaptis segera dibaptiskan, itu firman Allah. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sehingga kepercayaan kita kepada kerja kuasa Allah yang telah memberikan Yesus antara mati. Yesus sudah bangkit. Nah, dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat salah ria, telah dihukum Allah bersama dengan dia, sudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, segala dosa kita sudah diampuni, segala dosa pelanggaran kita. Di dalam Mazmur 32 dikatakan berbahagia mereka yang sudah diampuni atas semua pelanggaran-pelanggaran. Kita semua dosa-dosa kita sudah diampuni. Oleh karena itu kalau Tuhan sudah ampuni kita, mari kita mau kembali sama Tuhan. Ingatnya cintanya Yesus. Seperti dalam lagu pujian tadi. Cintanya Yesus amat heranlah. Dalam Mazmur 32 ayat 2 dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya sudah diperhitungkan, tidak diperhitungkan Tuhan. Dan yang tidak berjiwa penipu. Mari kita jangan sampai berjiwa penipu. Banyak orang yang sedang penipu. Mengaku Kristen tapi kehidupannya tidak beres. Tidak menjadi pelaku firman. Seperti dalam Yakobus 1 ayat 22. Banyak Kristen tapi banyak menipu. Membohongi termasuk para pendeta. Mari takut sama Tuhan. Buat apa tuh jangan nipu-nipu, Tuhan aja tahu kok. Tuhan maha tahu, tidak bisa dibohongin Tuhan itu. Amsal Sulaiman 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Dia yang berkuasa atas segala-galanya. Tuhan lihat hati sampai yang terdalam, dia tahu, saudara. Dalam Mazmur 139 ayat 4 dikatakan, sebelum kita ngomong nih, sebelum kita berkata-kata, apa yang dalam pikiran kita, dia maha tahu, dia maha segala. Oh, dia pencipta, saudara. Dia menciptakan kita. Maka oleh karena itu jangan ngawur-ngawur hidup, saudara. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen penipu, tapi jadi orang Kristen yang benaran. Jadi menjadi orang Kristenan, tapi jadi Kristen tenanan yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Ini saya hamba Tuhan tegas. Supaya saya seorang gembala, supaya hamba Tuhan yang sudah puluhan tahun saya bekerja, makin mantap saya berakar di dalam dia. Ini firman Allah buat saya. Saya mau tetap di dalam dia. Saya berakar dan dibangun dan teguh di dalam dia. Sambil saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan komitmen saya, komitmen Bapak Ibu sampai selama ikut Yesus. Dengan segala menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum dakwah dan mengancam kita. Dan itu diadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Yang mendakwa kita siapa tuh? Itu iblis, saudara. Ayat 15 ini. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Coba nih. Siapa penguasa pemerintah? Itu iblis. Efesus 6 ayat 12. Saudara. Ya, bahwa pertempuran peperangan kita bukan darah dan daging. Tapi yang pertama, lawan pemerintah-pemerintah, mengalami penguasa-penguasa, ketiga penghulu dunia, keempat roh jadil. Siapa tuh? Lucifer itu loh. Dia punya struktur organisasi dalam dunia ini. Maka dunia ini dibawa kuasa si iblis. Dilucuti sama Tuhan melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib.
Mereka melihat, dunia semua tontonan bisa melihat, Yesus sudah lahir untuk kita. Yesus mati dan bangkit. Semua orang tahu Yesus bangkit. Kebesaran Tuhan yang dahsyat, dan Yesus sudah naik ke surga, dan janji Tuhan dia akan kembali. 5 peristiwa agung dari Yesus, yaitu kelahirannya begitu agung. Melalui kelahirannya dia rela mati buat menebus dosa kita, supaya kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus, mati terhadap dosa, dan kita bangkit bagi Tuhan. Dan yang keempat, Yesus naik ke surga, karena tujuannya kita nanti akan naik ke surga dan datang kembali. Dan itu bicara kesetiaan kita. Mari kita setia sama Tuhan. Kita mau cinta Yesus, komitmen kita. Kita mau cinta Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala kali. Karena cintanya Yesus amat heran dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu. Hargai setiap kesempatan, hargai setiap waktu Bapak bisa bangun dan tidur. Sebentar kita akan tidur, tapi besok akan bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Ada terobosan baru terjadi hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Cintanya Yesus amat heran dan sempurna, haleluya, agung dan mulia, haleluya, dahsyat dan ajaib, amin, haleluya. Cintanya Yesus sungguh amat sempurna. Sungguh aku cinta Engkau Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau semua, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Kita mau tetap di dalam Dia, Yesus. Kita berakar, dibangun teguh di dalam Dia, dan kita bersyukur sama Tuhan. Komitmen kita mau setia sampai langkah terakhir, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kerajaan surga, bahagia, senang buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.